Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, nama aku Angelika Bulan Febiola dari kelas 10 TJKTB. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengenalan dasar jaringan komputer. Pertama-tama, mari kita mengenal apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih komputer yang saling terhubung untuk berbagi data, sumber daya, atau perangkat baik melalui kabel ataupun nirkabel. Contoh nyatanya adalah kamu bisa mengakses file dari komputer teman di jaringan sekolah. Contoh lain, misalnya kamu mencetak dokumen dari HP langsung ke printer Wi-Fi. Lalu misalnya di sebuah lab komputer sekolah, itu terdapat 20 komputer yang saling terhubung. Guru bisa mengirim soal ujian ke semua siswa secara bersamaan lewat jaringan tersebut. Tanpa jaringan, semua itu harus dilakukan manual, menggunakan flash disk atau dicetak satu persatu. Itu ribet kan? Nah, makanya dengan adanya jaringan komputer, itu bisa mempermudah pekerjaan dan kinerja guru ya. Lalu, tujuan utama dari jaringan komputer itu ada bermacam-macam ya teman-teman. Di sini contohnya untuk berbagi data dan informasi antar pengguna. Contohnya seperti misalnya di kantor, itu semua karyawan di kantor bisa menggunakan satu printer yang ada di sana. Lalu yang kedua adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja. Misalnya, saat file disimpan di server dan diakses oleh semua tim. Yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi jauh lebih cepat, misalnya dengan menggunakan chat, email, atau panggilan video. Yang terakhir adalah pengelolaan data terpusat. Lalu di sini ada jenis-jenis jaringan berdasarkan jangkauannya. Yang pertama adalah LAN atau Local Area Network, yaitu jaringan berukuran kecil yang biasanya digunakan di sekolah, di rumah, atau di kantor dengan radius kurang lebih 1 km. Contoh dari jaringan LAN itu sendiri yaitu misalnya jaringan warnet yang menghubungkan semua komputer di dalam toko. Yang kedua adalah jaringan MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu jaringan dengan skala sedang yang mencakup wilayah kota atau kampus dengan radius kurang lebih 10-50 km. Misalnya, universitas memiliki jaringan yang menghubungkan kampus A dan kampus B yang berbeda lokasi dalam satu kota. Yang ketiga ada WAN atau Wide Area Network, yaitu jaringan berskala besar yang mencakup antar kota, negara, atau bahkan benua. Contohnya internet.
Misal, Google punya jaringan global antara data center di berbagai negara. Dan yang terakhir, ada PAN atau Personal Area Network, yaitu jaringan pribadi yang menghubungkan perangkat elektronik di sekitar satu individu seperti komputer, smartphone, tablet, dan perangkat wearable dalam jarak sangat dekat. Misalnya saja, koneksi Bluetooth antar HP dan headset, atau hotspot seluler. Nah, supaya jaringan bisa berjalan, tentunya memerlukan beberapa komponen atau perangkat. Berikut merupakan komponen fisik yang digunakan untuk membangun dan menghubungkan jaringan. Yang pertama adalah switch, yaitu untuk menghubungkan beberapa perangkat ke dalam jaringan. Yang kedua ada router, yaitu untuk meneruskan lalu lintas antar jaringan. Lalu ada titik akses atau access point atau AP, yaitu untuk terhubung ke router nirkabel dengan digunakan untuk memperluas jangkauan jaringan nirkabel. Selanjutnya ada modem, yaitu untuk menghubungkan rumah atau kantor kecil ke internet. Lalu ada LAN card atau NIC, yaitu kartu jaringan untuk menghubungkan komputer ke jaringan. Lalu ada kabel jaringan, yaitu media transmisi data, contoh kabel UTP. Ini merupakan contoh kabelnya. Lalu ada hub. Ini mirip switch, tapi kurang efisien karena membagi data ke semua port. Lalu selain perangkat keras, di sini juga ada perangkat lunak pastinya. Sistem operasi yang mengelola komunikasi dan data antar perangkat. Yang pertama, ada sistem operasi jaringan. Seperti contohnya server Windows dan server Linux. Lalu, ada firewall, itu untuk mengontrol lalu lintas jaringan dan menjaga keamanan. Lalu yang ketiga ada antivirus, yaitu untuk melindungi dari ancaman yang datang melalui jaringan. Yang terakhir ada networking monitoring tools. Ini seperti Wireshark untuk menganalisis lalu lintas jaringan. Lalu ada media transmisi. Media transmisi adalah jalur fisik atau logistik yang digunakan untuk mengirim data dari suatu perangkat ke perangkat lain dalam jaringan komputer. Fungsi utamanya adalah sebagai penghubung antar pengirim dan penerima informasi data. Lalu adapun jenis-jenis transmisi media. Lalu adapun jenis media transmisi. Yang pertama adalah media transmisi kabel. Media transmisi kabel adalah media fisik yang digunakan untuk mentransmisikan data dari satu titik ke titik lain dengan menggunakan kabel sebagai perantaranya. Contoh kabel koaksial, kabel towser pair, kabel fiber optik. Media transmisi kabel ini
Media transmisi kabel ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu memiliki kecepatan yang tinggi, data yang ditransmisikan akan jauh lebih aman, sinyal lebih stabil. Kekurangannya, jangkauan terbatas, kurang fleksibel, dan perlu biaya dan upaya instalasi yang lebih besar. Lalu, ada media transmisi nirkabel. Media nirkabel menggunakan gelombang elektronika. Media transmisi nirkabel menggunakan gelombang elektronika untuk mentransmisikan data menggunakan kabel fisik. Contoh, inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Kelebihannya yaitu ini tanpa kabel, instalasi rendah dan fleksibel, mobilitas tinggi, dan dapat dipakai di mana saja. Kekurangannya, keamanannya jauh lebih rendah, interferensi sinyal tinggi dapat mengganggu perangkat lain, jangkauan yang terbatas, membutuhkan dipepter atau booster untuk jarak jauh. Kecepatan bisa lebih rendah dibandingkan kabel. Lalu ada gelombang radio. Ini menggunakan spektrum radio untuk mengirimkan data. Contohnya adalah Wi-Fi dan Bluetooth yang memungkinkan perangkat terhubung tanpa kabel. Lalu ada gelombang mikro. Ini menggunakan gelombang mikro untuk transmisi data jarak jauh. Sering digunakan untuk komunikasi antar menara seluler atau satelit. Lalu ada inframerah yang menggunakan sinar inframerah untuk mentransmisikan data jarak pendek seperti pada remote control. Yang terakhir adalah satelit. Memanfaatkan satelit yang mengorbit bumi untuk mentransmisikan data ke area yang luas, terutama di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh media lain. Lalu ada jenis kabel. Di sini ada contohnya UTP, yaitu kabel paling umum untuk LAN, simple dan ekonomis. Terdapat dalam kategori seperti Cat-IE, Cat6, dan Cat7 dengan kecepatan yang meningkat. Ini contoh kabelnya. Lalu ada STP, sama seperti UTP, tapi dengan perlindungan tambahan untuk mencegah interferensi elektromagnetik. Ideal untuk lingkungan berinterferensi tinggi. Seperti ini contohnya. Lalu ada kabel koaksial, memiliki inti tembaga, lapisan isolasi, serta pelindung logam. Digunakan untuk kabel TV, CCTV, dan sistem lama. Tipe umum termasuk RJ8, RJ58, RJ59, RJ62, dan perangkat koaksial tebal atau tipis. Lalu ada serat optik, menggunakan cahaya untuk transmisi data dan ideal untuk backbone, jarak jauh, atau kecepatan tinggi. Tidak memengaruhi gangguan elektromagnetik, namun memerlukan instalasi khusus dan biaya lebih tinggi. Contoh lainnya adalah USB. Tersedia di banyak perangkat dan digunakan untuk data serta daya. Lalu ada HDMI yang utamanya untuk transmisi audio atau video berkualitas tinggi. Lalu ada jenis konektor. Yang pertama adalah RJ45, seperti ini. Digunakan untuk kabel to-straight.
UTP atau STP dengan 8 pin dengan opsi pengaturan T568A atau B. Mudah dipasang dan cocok untuk sebagian besar perangkat jaringan internet. Lalu ada BNC, yaitu konektor bayonet untuk kabel koaksial umum di sistem CCTV dan jaringan lama. Lalu ada konektor serat optik. Ini SC, ada LC, kecil, presisi, dan cocok untuk ruang terbatas. Lalu ada ST, sistem kunci bayonet, banyak di bidang industri jaringan. Ada ada MPO, menyambung banyak serat sekaligus untuk kapasitas tinggi. Kabel USB banyak variannya. Ini untuk menghubungkan perangkat umum. Lalu RJ11 untuk kabel telepon atau modem DSL 4-6 pin. Lalu di sini adalah topologi jaringan. Topologi jaringan adalah bentuk pengaturan fisik dan logistik dari perangkat-perangkat jaringan seperti komputer, switch, router dalam satu sistem komunikasi data. Jenis-jenis topologi jaringan yang pertama adalah topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan di mana semua perangkat terhubung pada satu kabel utama sebagai media transmisi data. Kelebihannya, hemat kabel mudah dikembangkan pada sisi ujung. Kekurangannya, jika kabel utama rusak, seluruh jaringan akan terganggu. Yang kedua adalah topologi star, yaitu topologi jaringan di mana semua perangkat terhubung ke satu titik pusat. Kelebihannya, jika kabel rusak tidak akan mengganggu yang lain. Tapi, jika hub atau switch rusak, semua koneksi akan gagal. Yang ketiga ada topologi ring. Topologi jaringan di mana tiap perangkat terhubung melingkar membentuk cincin. Kelebihannya, data mengalir satu arah, sehingga tabrakan data dapat dihindari. Kekurangannya, yaitu jika satu mode rusak, jaringan mengganggu keseluruhnya. Lalu 4 adalah topologi mesh, yaitu topologi jaringan di mana tiap perangkat terhubung langsung dengan semua perangkat lainnya. Lima, topologi tree, yaitu gabungan topologi star yang disusun secara bertingkat. Lalu yang terakhir adalah topologi hybrid. Ini adalah topologi kombinasi dari dua atau lebih topologi jaringan lainnya. Mungkin segitu aja video dari aku. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.